Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil program kami untuk evaluasi akhir semester mata kuliah aplikasi mobile. Sebelum lanjut ke pembahasan aplikasi secara detail, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Galang Rizkian Falah dengan NPM 2208 10 10 148. Kemudian saya Zanabela Clarafi dengan NPM 2208 10 10 285. Kemudian Kemudian saya kemudian saya Muhammad Wiki Effendi dengan nomor NPM 2208 10 100 44. yang terakhir ada saya dengan NPM 2208 10 10 338 atas nama Darul Harin Pramdita Wibisono. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk coding dan sintaksis, eh, kelompok kami membuat aplikasi untuk manajerial job desk dalam suatu perusahaan. Jadi pengguna bisa mengatur, menambah data pegawai dan mengatur job desk pada pegawai yang tersedia di perusahaan. Yang selanjutnya ada source code untuk app.js yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk APPJS-nya. Di sini mengimportkan modul navigation container serta native stack navigator. Kemudian pada selanjutnya diimportkan seluruh file yang ada pada screen, yaitu splash screen, login, register, airline revenue untuk halaman dan halaman list pegawai, kemudian ada home, ada detail satu untuk mengatur job desk, detail 2 ini untuk monitoring job desk, kemudian yang terakhir adalah import credit. Nah, pada function app ini diinisialkan splash screen sebagai tujuan pertama saat aplikasi di load. Kemudian di sini diimportkan pada set screen-nya seperti yang ada di atas tadi. Splash screen objek bisa LLF, home, detail satu, detail dua, dan kredit. Kemudian selanjutnya API dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada source code dari file untuk menghubungkan database dengan aplikasi atau bisa kita sebut sebagai API. Yang pertama ada koneksi untuk database sendiri. Di sini ada host, localhost, lalu untuk nama databasenya API underscore RN dengan menggunakan database MySQL. Lalu yang function pertama ada switch dalam kurung atau parameter OP, bisa kita sebut sebagai operation yang nantinya digunakan untuk API sebagai penghubung akses database dengan aplikasi. Pada aplikasi kami ada beberapa case untuk operation, dimulai dari create untuk nambah data pegawai, lalu detail, update, delete, sampai login dan register. Yang selanjutnya, kita akan jelaskan function di dalam API-nya. Yang pertama ada function normal. Di sini untuk membaca data dari mahasiswa. Jadi di sini kami menggunakan database yang sudah ada di tugas-tugas sebelumnya, yaitu database untuk API mahasiswa. Jadi di sini kami memanfaatkan database yang sudah ada yang nantinya di aplikasi eh, kami jadikan database untuk pegawai. Yang digunakan yaitu ada atribut ID, NPM, nama, program studi, lalu tanggal input. Jadi untuk NPM nanti kita gunakan sebagai ID pegawai, lalu untuk nama dan program studi untuk branch office pegawai tersebut bekerja. Lalu yang selanjutnya ada function create. Di sini function create adalah
function untuk menambah data pegawai menggunakan database yang mahasiswa tadi ya. Lalu yang selanjutnya ada function detail. Di sini untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam database kami. Lalu yang selanjutnya ada function update. Di sini ada get lalu post untuk ID NPM nama yang digunakan sebagai eh, perbaruan data pada pegawai oleh admin perusahaan. Lanjut untuk function delete. Di sini function delete kami gunakan untuk menghapus data pegawai. Lalu untuk function list job desk, di function list job desk ini digunakan untuk aplikasi kami pada halaman daftar pegawai beserta job desk yang eh, mereka kerjakan. Lalu yang selanjutnya ada function assign job desk. Pada function ini kami gunakan pada aplikasi kami untuk eh, memperkerjakan pegawai dengan job desk yang tersedia di suatu perusahaan. Jadi semisal dari perusahaan kami memiliki 5 job desk yang nantinya akan dihubungkan ke data pegawai yang tersedia. Lalu untuk function monitor assigned job desk, di sini function database untuk menampilkan keseluruhan data dari pegawai beserta job desk yang sedang berproses. Apakah job desk itu sudah selesai atau belum? Nanti akan muncul dengan menggunakan eh, operation pada monitor assigned job desk ini. Yang selanjutnya ada function untuk mark job desk complete. Di sini ada function untuk query database apabila job desk telah terselesaikan, maka akan eh, diperbarui ke dalam database kami. Lalu untuk delete assigned job desk sama pada halaman monitoring job desk yang bisa menampilkan pegawai dengan job desk yang sedang diproses akan dihapus dengan function delete assigned job desk ini. Lalu yang selanjutnya ada function login. Function login ini kami gunakan untuk eh, masuk ke dalam aplikasinya dengan post, atribut username, dan password. Lanjut untuk function register, di mana di sini adalah function yang kita gunakan untuk admin atau pengguna aplikasi kami menambahkan data pengguna untuk keberlanjutan aplikasi. Oke, yang selanjutnya file untuk splash screen. Di sini kami mengimport React, use effect, dan use state dari React, lalu import view text style sheet dari dari React Native. Di sini untuk splash screen, maaf, di sini untuk use effect digunakan untuk mengelola seberapa lama splash screen dari aplikasi kami ditampilkan. Di sini kami menggunakan 5000 milisecond, berarti splash screen dari aplikasi kami akan ditampilkan selama 5 detik. Lalu yang selanjutnya ada return. Return digunakan untuk menampilkan elemen-elemen yang ada di dalam splash screen tersebut. Lalu yang selanjutnya ada styles, digunakan untuk styling elemen-elemen yang ada di dalam splash screen. Lanjut ke login screen. Di sini kami hampir sama menggunakan import view, text, lalu ketambahan text input, touchable opacity, dan style sheet. Text input untuk menginputkan
teks. Lalu untuk touchable opacity adalah button yang sifatnya responsif terhadap pengguna. Di sini ada konstanta login screen untuk menginisialisasi use state yang ada, yaitu use state, set username, dan set password. Lalu untuk handle login di sini terdapat kondisi apabila username dan password kosong, maka muncul alert. Alert untuk error, please fill in all fields. Artinya ketika pengguna tidak mengisi kolom username dan password, maka alert ini akan muncul. Lalu untuk selanjutnya ada fetch. Fetch ini di mana eh, aplikasi kami dihubungkan dengan database dengan menggunakan API. Di sini API ditulis dengan IP yang disesuaikan dengan device yang menjalankan aplikasi kami, yaitu dengan IP lokalnya. Lalu untuk OP sama dengan login adalah operation login. Ya, artinya pada fetching data kali ini, aplikasi kami sedang menggunakan function dari API yaitu function login. Lalu yang selanjutnya untuk return digunakan untuk menampilkan semua elemen yang ada pada halaman login. Oke, selanjutnya style sheet sama untuk styling eh, elemen-elemen yang ada pada halaman login ini. Lanjut untuk register screen. Di sini hampir sama dengan login screen, di mana mengimportkan view, text input, touchable opacity, style sheet, sama alert. Lalu untuk use state, di sini ketambahan satu use state baru, yaitu use state untuk set name atau menambahkan nama ke dalam database. Jadi di sini di dalam halaman register, pengguna dapat menambahkan nama, menginputkan nama, username, dan password untuk dibuatkan sebagai akun baru. Lalu di sini sama ada fetching data dengan menggunakan operation register. Lanjut untuk return, di sini ada form untuk nama, username, dan password. Lalu untuk buttonnya, di sini ada button untuk register yang nantinya akan dipost ke database kita. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian home. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, import rig from rig. Nah, import view text button style sheet image touchable opacity. Nah, ini untuk eh, home-nya, navigasi home-nya seperti ini stylenya. Bawah, Mas. Nah, ini home. Ini untuk stylenya. Nah, ini ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu ke pegawai. Nah, ini komponen use effect. Nah, ini untuk NPM ini untuk pegawai. Nah, terus bawah lagi, Mas. Seperti ini. Nah, ini function simpan. Bawah lagi. Seperti ini. Nah, ini untuk update. Bawah. Nah, ini untuk edit. Ini untuk hapus. Bawah lagi. Nah, ini untuk stylenya. Bawah lagi. Nah, stylenya seperti ini. Nah, selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan untuk halaman halaman untuk mengatur job desk.
Jadi di sini diimportkan view, text, text input, button, style sheet, style list. Kemudian ada modul tambahan yaitu picker untuk picker job desk-nya itu. Kemudian di sini use state-nya untuk list pegawai, list job desk, selected pegawai sama selected job desk. Nah, di sini yang pertama use effect-nya di sini untuk fetch fetch data-datanya. Kemudian di sini yang kedua adalah fetch untuk list job desk. Kemudian ini fungsi untuk assign assign job desk-nya dan di fetch di sini untuk assign job desk. Oke, kemudian di return-nya ini untuk stylingnya. Sini header-nya terdapat pegawai dan lain-lain. Sini untuk memilih job desk, tambahkan job desk, dan sini adalah style sheet-nya. Kemudian pada detail 2.js ini adalah file untuk monitoring job desk. Di import ini ada view, text, flat list, button, style sheet, searchable opacity. Dan di sini cons untuk monitor job desk. Di state-nya assign job desk. Di sini use effect-nya untuk fetching assign job desk-nya. Ini mengambil dari operation monitor job desk. Kemudian const delete job desk ini operation delete assign job desk. Kemudian fetch untuk mark complete-nya operation complete job desk. Kemudian pada return ini untuk styling monitornya di dalam monitor job desk. Kemudian blacklist ini menampilkan data assign job desk-nya apakah selesai atau belum selesai. Kemudian sini button untuk menyelesaikan dan ini button untuk hapus. Kemudian ini adalah style sheet-nya. Dan kemudian yang terakhir adalah credit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kredit. Pausen. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada halaman kredit. Di sini halaman kredit akan menunjukkan nama dan NPM menggunakan text style, view style, lalu touchable opacity seperti berikut codingannya. Kemudian yang bawahnya ini untuk mengatur jarak atau posisi tampilan. Oke, bisa dicontohkan Mas untuk halamannya bisa ditampilkan Mas. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil tampilannya dari credit.js. Oke, yang selanjutnya kami akan menampilkan program kami dimulai dari awal. Program kami akan menampilkan splash screen selama 5 detik seperti berikut. Nah, lalu kita diarahkan ke menu login. Eh, Pertama-tama kita coba untuk mengisi username dan password yang belum ada di database. Maka akan muncul alert seperti gimana? Nah, bisa dilihat alert error seperti berikut. Lalu kita menuju ke halaman register. Di sini pengguna bisa menginputkan 3 form, yaitu yang pertama nama, username, lalu password. Lalu kita klik tombol register, maka registrasi berhasil. Lalu akan diarahkan kembali ke menu login. Kita bisa memasukkan username dan password sesuai yang sudah kita bikin sebelumnya. Lalu jika login berhasil, maka alert sukses akan muncul dengan keterangan login berhasil. Oke, yang selanjutnya untuk navigasi di menu utama. Baik, saya akan menjelaskan bagian menu utama. Tampilan menu utamanya seperti ini. Coba diklik pegawai.
Nah, ini bisa untuk mengedit, menghapus, atau jikalau ingin menginputkan. Nah, ini ada data, maka datanya akan muncul di sini kembali. Nah, job desk. Nah, seperti ini. Nanti ke job desk. Nah, kredit. Nah, bisa logout. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, ini pada halaman atau jobdesk pegawai, untuk detailnya di sini kita bisa pilih pegawai. Di sini ada ditampilkan list beberapa pegawai yang ada. Kemudian pada picker pilih jobdesk akan ditampilkan list jobdesk yang tersedia, seperti spesialis keamanan cyber. Kemudian pada tombol ini akan ditambahkan jobdesknya. Kemudian muncul alert bahwa jobdesk berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak dipilih dua-duanya, maka alert akan memunculkan harap pilih pegawai dan jobdesk. Kemudian pada monitor job desk ini ada beberapa monitoring yang selesai atau belum selesai seperti ini. Sudah selesai untuk DESI, pengembangan lunak selesai, analisis sistem selesai. Kemudian yang barusan ditambah tadi ini belum selesai statusnya. Kemudian kita selesaikan statusnya akan berubah dan muncul alert job desk berhasil ditandai selesai. Ini sudah selesai. Kemudian bisa untuk menghapus job desk dari monitor ini. Oke, kemudian pada halaman kredit tadi sudah dijelaskan oleh Darren. Kemudian pada halaman lapor maka akan melapor pengguna yang sudah terlogin sekarang. Kembali ke halaman login. Nah, kemudian pada database akan dijelaskan oleh teman saya. Lupa nggak nyalain mic. Oke, untuk database, di sini yang pertama yaitu ada create database API underscore RN. Itu fungsinya buat membuat sebuah database. Kemudian ke bawah lagi itu create table mahasiswa untuk membuat tabel data mahasiswa dengan berisikan atribut ID, kemudian ada NPM, nama, program studi, dan tanggal input. Lalu insert into mahasiswa untuk memasukkan nama mahasiswa, untuk menginput data NPM, nama mahasiswa, dan program studinya. Oke, berikutnya yaitu create table job desk berfungsi untuk menambahkan tabel job desk yang berisikan atribut ID dan nama job desk. Lalu create table pegawai job desk dengan atribut ID, pegawai ID, job desk ID. Oke, kemudian untuk menambahkan data ke tabel job desk menggunakan insert into job desk, nama job desk. Oke, ada berbagai macam job desk. Lalu selanjutnya nah, eh, untuk mengubah tabel pegawai job desk menggunakan alter table, lalu add column status. Tuh. Oke, kemudian ada create table user untuk membuat tabel pengguna dengan berisikan atribut ID, username, password menggunakan itu, lalu eh, ada keterangan membuat akun. Terus, Oke, sekian dari pemaparan final project program kelompok kami untuk aplikasi mobile managerial job desk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.